Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini menyoroti soal trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham di kemarin ya, tanggal 28. Tapi yang saya bacakan adalah berita komentar Menteri Keuangan Purbaya. Jadi berita tentang ini, tentang IHSG ini kemarin mendominasi ya sampai pagi ini. Nah, saya ambil dari Bloomberg Technos, judulnya Purbaya bicara IHSG turun 8% dan fundamental ekonomi RI. Ditayangkan tanggal 28 Januari jam 17.45 ya, setelah penutupan pasar ya. Ini ada gambar Pak Purbaya ilustrasi ya, di belakangnya ada monitor pergerakan saham. Ini mungkin adalah kreasi dari jurnalis yang ini diolah, bukan aslinya, bukan di belakangnya beliau begitu. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, penurunan IHSG mencapai 8% dan penghentian perdagangan sementara trading halt pada perdagangan hari ini, karena ini berita ini tanggal 28 ya, sebagai reaksi yang berlebihan. Ini dulu ya kata kuncinya. Purbaya menilai kondisi sampai turun IHSG 8% sehingga sesuai aturan dihentikan sementara itu menurut dia adalah reaksi yang berlebihan atas pengumuman dari Morgan Stanley Capital International MSCI ya. Ini dikutip langsung pernyataannya, IHSG jatuh karena berita MSCI yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham. Ini saya pikir reaksi berlebihan karena itu baru laporan pertama. Masih ada waktu eksekusi sampai bulan Mei, ungkap Purbaya di Istana Negara Rabu 28 Januari 2026. Jadi ini benar ya informasi dari dari Menteri Keuangan ini bahwa MSCI itu sebenarnya Oktober lalu 2025 itu sudah memberikan informasi kepada publik bahwa mereka meninjau beberapa pasar ya, beberapa pasar saham. Salah satu yang termasuk mendapat tinjauan cukup intensif itu adalah pasar saham Indonesia, bursa saham kita ya. Nah, diinformasikan oleh MSCI bahwa kami akan meninjau ulang tentang kondisinya, kemudian karena MSCI ini sebagai sebuah lembaga yang memiliki produk antara lain adalah indeksnya, indeks dia terhadap berbagai pasar saham negara-negara, itu dia meninjau Indonesia bahwa ini perlu diperbaiki. Pada waktu itu yang banyak diberitakan adalah sebenarnya ada beberapa aspek, terutama aspek transparansi ya dari bursa itu. Nah, di situ salah satunya juga bagian dari itu adalah free float kita dianggap terlalu rendah. Free float itu kurang lebih adalah porsi suatu saham yang diperdagangkan secara bebas oleh publik, jadi bukan oleh korporasi maupun oleh manajemennya sebagai pribadi. Nah, kita dianggap terlalu kecil, itu harus diperbesar ya, kan itu diingatkan begitu. Nah, beberapa bulan kemudian ya ini Januari diingatkan lagi, ini sudah peninjauannya ibaratnya kemarin diberitahu diperbaiki. Sebenarnya ada beberapa perbaikan. Lalu kemudian di Januari ini beberapa tanggal kemarin 28 itu semacam diberi lampu kuning gitu ya, belum merah sebenarnya, benar nih Pak Purbaya, diberi waktu lagi sampai Mei. Sebetulnya urusan ini urusan indeksnya MSCI, cuma pengaruhnya kan terhadap pasar itu terbukti cukup besar. Sebetulnya bisa saja kita umpama nih ya, ini beberapa netizen saya lihat di komentar-komentar berita, nggak usah dipikirin MSCI, ya nggak apa-apa, memang dia tidak punya kekuatan hukum apapun terhadap kita, tetapi persepsi pasar itu antara lain dibangun oleh lembaga-lembaga semacam ini, bukan hanya MSCI. Begitu juga kita kan suka tuh kalau ada rating, Moody's mengatakan kita stabil, malah masih layak investasi, kita bukan kita dalam hal ini pemerintah banyak
mengemukakan itu, masa setelah mereka menilai jelek kita nggak kemukakan meskipun lembaga yang berbeda, kira-kira gitulah. Nah, Purbaya mengungkapkan ini lebih jauh ya, dalam perbincangan dengan Ketua OJK Mahendra Siregar, masalah yang dikeluhkan MSCI 12 Oktober ya akan dibereskan sebelum bulan Mei 2026. Jadi rupanya langsung koordinasi nih ya, karena Ketua OJK ini kan yang membawahi Bursa Efek ya. Nah, itu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan ini bahwa mereka akan membereskan apa yang dikeluhkan oleh MSCI itu. Nah, jadi pasti perusahaan-perusahaan itu akan memenuhi syarat MSCI dan akan bisa masuk ke indeks MSCI maupun saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan-perusahaan asing global terangnya. Jadi kan ada beberapa perusahaan yang free float-nya, yang kepemilikan publik yang dijual belikannya diminta ditingkatkan sehingga informasi kepada publik, transparansi kepada publik itu lebih baik. Nah, itu dia tetap akan dimasukkan dalam indeks MSCI. Kalau tidak dia dikeluarkan. Sebetulnya ini ada lagi peringatan MSCI yang lebih serius ya. Kalau sampai bulan Mei tidak dilakukan, kita tidak hanya beberapa perusahaan tidak masuk indeks MSCI, Indonesia sebagai pasarnya dalam hal ini. Bursa sahamnya bisa turun tingkat ya kan, sebelumnya emerging market kan termasuk pasar emerging market secara saham. Ini bisa turun ke frontier kalau saya tidak salah market. Nah, tapi ini Purbaya mengatakan ini akan diperbaiki. Artinya kan mau dipenuhi nih. Nah, sekurang-kurangnya keluhannya MSCI ini tidak dilawan ya. Ini netizen yang agak kita nggak perlu ngikut kapitalis, nggak perlu anti. Ya ini Purbaya malah mau akan menyesuaikan dan menganggap reaksi sekarang ini berlebihan. Nah, pada perdagangan hari ini maksudnya tanggal 28 ini mengalami tekanan jual yang tinggi sehingga ditutup pada level 8.320,56 atau turun 7,35 dibanding hari sebelumnya. Sempat di tengah-tengah ada trading halt karena turunnya 8%. Trading halt ini penghentian sementara supaya ibaratnya itu para pelaku di bursa ini sempat berpikir jernih, nggak langsung terkejar begitu. Dahulu batasan volatilitas yang dibuat menjadi trading halt itu 5%, tapi sejak peristiwa trading halt di bulan Maret dan April tahun lalu itu pas terakhir 8 April itu dirubah, sekarang 8%. Supaya tidak gampang trading halt ya 8%. Tapi tetap ternyata jebol di bulan Januari ini. Nah, Indonesia di indeksnya pengumuman MSCI yang membukukan seluruh kenaikan bobot saham di Indonesia. Jadi ini dibukukan dulu ya, belum ya tadi saya katakan lampu kuning lah. Dinaikkan setelah menuntaskan proses konsultasi global terkait penilaian free float dan investability pasar domestik telah menimbulkan panik jual di kalangan para investor. Tadi sebetulnya ketika dikatakan Pak Purbaya, investor itu boleh masuk atau tidak asing ya, itu bukan ditentukan MSCI. Coba MSCI beri rekomendasi ini pasar ya Indonesia salah satunya ini tidak usah masuk atau sahamnya juga saham tertentu yang dalam indeks ya. Nah, jadi itu yang diminta diperbaiki. Nah, Purbaya menambahkan kejatuhan ISG. Nah, ini menurut saya ya memang Menteri Keuangan harus ngomong begitu. Ya mengakui akan diperbaiki, tapi juga jangan bilang kita jelek. Ini saya apresiasi. Memang harus begini. Tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia. Sebab fundamental ekonomi Indonesia cukup bagus dan perbaikan terus dilakukan, apalagi koordinasi fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia kian padu. Nah, ini pendapat beliau ya bahwa itu pasar berlebihan, pengumuman MSCI direaksi sampai segitunya. Padahal fundamental ekonomi Indonesia bagus. Nah, apalagi kata dia koordinasi fiskal dan moneter dengan BI makin padu. Tapi ini kan yang hal kedua ini soal koordinasi kian padu ini ya bisa begitu salah satu sisi penglihatannya. Sisi lain orang ribut. Nah, ini BI makin tidak independen. Jadi kan kita harus lihat yang namanya persepsi kan tidak sepenuhnya fakta. Bagaimana mensikapi fakta. Ini disebut lagi nih kata Purbaya. Purbaya menunjukkan salah satu indikator adalah pertumbuhan M0 uang primer yang sudah tumbuh sesuai harapan. BI melaporkan M0 sepanjang Desember 2025 tumbuh 16,8% secara tahunan. Naik bulan sebelumnya yang tumbuh
13,3%. Ini andalan Pak Purbaya ini ya. Kalau M0 itu tumbuh itu berarti oke ya. Ya sudah, ini kita terima sebagai argumen ya. Purbaya menambahkan dari sisi pendapatan fiskal, Kemenku akan memperbaiki cara negara mengumpulkan pajak dan cukai hingga hasilnya akan lebih optimal tanpa harus menaikkan tarif pajak dan cukai. Sekali lagi ini juga adalah tekad semangat Menteri Keuangan. Tetapi kan fakta di 2025 kan belum terjadi. Berarti 2026 ini beliau menjanjikan seperti ini. Tapi pasar kan antara fakta yang sudah terjadi dengan janji kan mereka menimbang. Jika komitmen pemerintah dan dalam hal ini diwakili oleh Purbaya itu benar-benar terwujud, kan ini memang salah satu di luar soal MSCI, ini adalah soal fiskal yang kelihatannya pemerintah makin kesulitan. Tapi kata Purbaya pendapatan akan oke. Nah, dan itu nggak main-main kata dia, kita baru 2 kali sidang, baru 4 kasus. Jadi ada soal the bottlenecking itu yang menjadi andalan Purbaya. Oke ya, dari sisi itu kita sambil melihat fakta-faktanya. Purbaya meyakini dengan kondisi ini pertumbuhan ekonomi tahun ini 2026 bisa mencapai 6%. Ini jauh melampaui target APBN yang hanya 5,4 dan bahkan melampaui rentang tertinggi dari BI yang hanya 5,7 ya. BI itu 4,9 sampai 5,7. Sebenarnya 5,3 jadinya tengahnya. Oke ya, ini sekali lagi ini bukan fundamental menurut saya. Ini adalah komitmen Purbaya untuk memperbaiki fundamental. Fundamentalnya seperti apa ya yang sudah terjadi dong. Nah itu fundamentalnya sebenarnya tidak buruk-buruk amat, tapi persepsi investor, ekonom juga. Nah, ekonom kan memberikan advies kepada sebagian investor baik langsung maupun tidak langsung melalui analisisnya. Ya ini hal lain kan. Jadi pemirsa saya karena kanal ini kanal literasi, sekali lagi saya mengapresiasi ini betul secara arah Purbaya mengakui itu penurunan itu berlebihan. Sebetulnya kita sedang proses memperbaiki dan itu belum harga mati karena masih ada waktu sampai Mei untuk dipenuhi kemauan MSCI. Di sisi lain dia berjanji fundamental ekonomi kita sebenarnya baik gitu. Nah, tapi baiknya kan harus dibuktikan beberapa bulan atau setahun ke depan ini. Nah, saya tutup ini dengan perkataan Purbaya. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu MSCI ya, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum bulan Mei, harusnya sekarang a good time to buy. Ini juga bagus ya. Jadi kalau sudah jatuh segitu, belilah para investor. Kalau beli nanti sahamnya naik kembali, IHSG-nya pun membaik. Dan menurut saya ya memang itu akan terjadi di seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan mendatang. Tapi nanti kita lihat Mei bisa lagi jadi penurunan yang lebih tajam dari sekarang kalau ternyata hal-hal itu tidak terbukti. Dan sekali lagi juga ketika sudah ada laporan realisasi APBN selama 3 bulan, 6 bulan, semesteran terutama, itu apakah seperti yang dijanjikan Pak Purbaya. Begitu juga pengumuman pertumbuhan ekonomi setelah 1 kuartal, 2 kuartal di 2026 apakah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Purbaya. Karena itu nanti mungkin titik krusial kita di triwulan 3 ya, di September, Oktober yang data-data tersebut sudah tersedia. Mudah-mudahan kondisinya seperti yang diharapkan Menteri Purbaya dan baik buat kita seluruh rakyat Indonesia.